mata kuliah ini. Baik rekan-rekan, kita langsung aja di dalam pembahasan tentang panel data. Mudah-mudahan semuanya bisa melihat share screen-nya dengan jelas. Ya, oke. Kita mulai dan pembahasan kita akan lakukan selama beberapa menit ke depan, dan nantinya jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa berdiskusi. Jadi estimasi data panel secara umum sudah teman-teman lakukan dalam tugas-tugas yang kita diskusikan kemarin, ya. Dan meskipun demikian, estimasi data panel ini akan kita coba perdalam, basis teorinya seperti apa, konsepnya seperti apa, dan nantinya dengan kita mengetahui konsepnya dan teman-teman sudah berlatih dalam implementasinya, harapannya ini akan klop, akan cocok, dan nantinya teman-teman akan bisa memahami penggunaan data panel ini dengan cara yang lebih baik. Oke. This meeting is being recorded. Oke, baik. Pertemuan kita mulai dengan estimasi data panel. Ini adalah pengantarnya. Data panel secara umum merupakan penggabungan data deret waktu atau time series dengan data Crabtree, orang bilang namanya cross section. Ya. Jadi yang penggabungan dua data ini yang disebut dengan data panel ini adalah pengertian umumnya. Meskipun demikian, harapannya penggunaan data panel ini perilaku beberapa objek atau yang tadi digunakan sebagai basis data Crabtree atau cross section itu dapat diidentifikasi selama beberapa periode waktu. Nah, data panel ini sering dikenal dengan nama lain. Jadi ada nama lain yang sering digunakan data panel. Misalnya sering disebut dengan pool data, longitudinal data, event history data, ataupun cohort analysis. Ya. Jadi ini adalah nama-nama lain data panel. Jadi kalau teman-teman ketemu nama-nama ini sebenarnya merujuk pada konsep yang sama, yaitu data panel. Nah, secara umum keuntungan menggunakan data panel, kita dapat mengontrol unobserved heterogeneity. Jadi heterogeneity yang ada di antara data individual atau data cross section itu kita bisa kontrol, ya. Kenapa kita bisa kontrol? Kita akan lihat nanti bagaimana apa perbedaan antara data panel, penggunaan data panel untuk melihat heterogenitas dengan dummy variabel. Nah, jadi secara umum data panel juga memberikan penjelasan yang lebih informatif, lebih bervariasi, dan mengurangi kolinearitas antar variabel independen. Dan di satu sisi ini yang sering kita pertimbangkan, kita gunakan sebagai pertimbangan utama dalam penggunaan data panel, ada memperbesar derajat kebebasan atau degree of freedom, yaitu dengan kita menambah dengan kita menggunakan data panel, maka kita akan memiliki data yang lebih banyak. Nah ini data panel juga sebenarnya dapat dipelajari bentuknya dalam bentuk yang dinamis. Nah, nanti akan kita singgung sedikit tentang data panel dinamis. Nah, data panel juga dapat mendeteksi, mengukur efek suatu peubah dan peubah lainnya atau variabel independen
antar variabel independen dengan lebih baik. Nah, data panel secara umum ini yang sering digunakan utamanya untuk melihat data-data perilaku. Nah, ini yang kalau teman-teman lihat data-data Susenas, kemudian data-data survei yang dilakukan lewat Sakernas dan data-data survei lainnya itu sering menggunakan pendekatan data panel. Oke, itu pengantar umumnya. Jadi ini kerangka umum data panel. Kalau rekan-rekan lihat di sini adalah data time series-nya dan di sini adalah data individualnya. Kedua data ini digabungkan akhirnya data panel notasinya sering menggunakan YIT. Jadi I menggambarkan individual, T menggambarkan time-nya. Nah, secara umum modelnya seperti ini. Jadi ada YIT, jadi ada YIT di mana dia merupakan variabel dependent dan di sini ada variabel independen yang semuanya menggunakan notasi IT, menunjukkan rumah tangga, individu dan seterusnya. Jadi I-nya menunjukkan bahwa dia individual, T-nya menunjukkan time-nya. Nah, pendekatan dalam regresi data panel secara umum data panel tergantung asumsi intercept, slope maupun sisaan atau errornya. Ya, terdapat beberapa kemungkinan ya. Sebenarnya dalam data panel ada intercept dan slope konstan menurut waktu. Jadi ini kenapa kita pelajari kemarin dummy variabel terlebih dahulu karena dummy variabel terkait dengan data panel. Jadi slope bisa tetap ini tadi, tapi intercept bisa berbeda-beda. Ini yang kita bahas di data dummy variabel. Slope tetap, intercept bisa berbeda antar individu maupun antar waktu. Jadi kalau kemarin kita hanya bicara perbedaan slope atau perbedaan intercept antar individu. Nah, dalam konteks tertentu di data panel bisa kita menggunakan perbedaan slope maupun perbedaan intercept berbasiskan waktu. Nah, dari asumsi-asumsi ini kemudian ada yang disebut variasi dalam regresi data panel yang kemarin teman-teman juga sudah sebagian sudah menyampaikan, mempresentasikan beberapa hal tersebut. Antara lain ada metode common constant atau pool method, ya. Ada fixed effect, ada random effect. Jadi secara umum 3 model ini yang menjadi basis dalam regresi data panel. Nah, secara umum ini perbedaan pendekatan dalam regresi data panel. Jadi di sini dalam regresi data panel, kalau kita menggunakan common intercept atau common constant, pendekatan regresinya, nah, diasumsikan setiap unit individu memiliki intercept dan slope yang sama. Jadi dalam konteks ini tidak ada perbedaan dimensi antar waktunya atau time series-nya. Jadi biasanya kalau data full ordinary least square atau common intercept ini fokusnya adalah mengidentifikasi perbedaan individual atau mengidentifikasi heterogenitas antar individual. Nah, regresi panel data yang dihasilkan berlaku untuk setiap individu. Nah, ini ya. Jadi memang full least square atau common constant ini atau common intercept ini fokusnya mengidentifikasi perilaku di setiap individu. Nah, ini kemudian ada metode fixed effect. Nah, ini yang biasa merupakan bentuk sederhana, bentuk lebih efisien dari least square dummy variable. Ya.
Di mana kalau least square dummy variable, tambahan satu variabel independen tentunya akan mengurangi degree of freedom, ya, atau mengurangi derajat kebebasan kita, sehingga hal tersebut mempengaruhi uji-uji yang akan kita lakukan. Nah, metode yang terakhir disebut dengan metode random effect, di mana dalam metode ini intercept tidak dianggap sebagai sesuatu yang konstan. Jadi intercept itu dianggap sebagai sesuatu yang bervariasi. Ya, jadi ada regresi yang dilakukan terhadap masing-masing intercept. Nah, karena fokusnya intercept, kita bisa mengubah-ubah apakah basis intercept kita itu adalah waktu atau basis intercept kita itu adalah individu. Nah, ini hal yang paling penting yang kemarin juga telah dilakukan oleh teman-teman. Kita memilih antar pendekatan. Jadi di antara 3 pendekatan ini, common constant atau common intercept atau fixed effect dan random effect, dalam regresinya harus kita pilih salah satu. Jadi kita tidak perlu meregresi semuanya. Cukup kita memilih salah satu. Nah, bagaimana cara memilihnya? Kalau kita memilih apakah kita akan menggunakan full least square atau common intercept dengan fixed effect model, kita gunakan uji Chow. Kalau kita memilih antara full least square dengan random effect, kita gunakan Lagrange multiplier. Kalau kita gunakan antara model PEM dan REM, maka kita gunakan uji Hausman. Apakah kita harus melakukan tiga-tiganya? Kita tidak perlu melakukan tiga-tiganya. Jadi kita bisa menggunakan asumsi rasionalitas, ya, jika PLS misalnya kurang dari RM, ya, nah jika RM itu kurang dari FM, maka pasti FM lebih dari PLS. Nah, ini kalau mau dites sendiri tidak apa-apa, tapi karena ini angka-angka, jadi ini bukan suatu realitas yang nyata, sehingga asumsi rasionalitas yang teman-teman dapatkan di mikroekonomi inilah yang berlaku. Nah, bagaimana cara mengestimasi data panel? Ini ada beberapa pendekatannya sesuai tadi yang kita diskusikan, yaitu pendekatan pool data, fixed effect maupun random effect. Ini adalah contohnya. Jadi kalau kita punya log atau learn wage, kemudian kita melihat education dari data dari setiap orang yang ada data dalam data tersebut, ya. Kemudian teman-teman lihat ini adalah individual pertama, individual kedua, dan individual ketiga, dan ini adalah waktunya tahun 82 sampai tahun 88. Nah, pool ini pool least square, maka kita tinggal susun datanya sesuai dengan ini, yaitu data pertama yaitu adalah data individu 1, ya, individu I, individu 1, I1, kemudian ini adalah I2, dan seterusnya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, dengan menggunakan pool data, kita melakukan regresi dengan cara mengurutkan data-data tersebut. Nah, nanti akan kita lihat, kalau kita
uji autokorelasi maupun heteroscedasticity-nya, tentunya kita harus isolasi antara individu 1, individu 2, dan individu 3. Karena kalau bergabung antara satu individu dengan individu lain, maka autokorelasi kita bisa misleading. Nah, estimator dengan metode ini, ya, data dari berbagai individu digabungkan bersama. Estimasi ini menggunakan metode least square, menerapkan full least square dengan mengabaikan sifat data panel akan mengandung kelemahan dalam hal asumsi yang dianggap tidak realistik dan ketiadaan korelasi antar error untuk pengamatan pada individu yang sama. Jadi kalau kita gunakan metodenya least square, ya full least square ini, maka kita akan punya data yang estimasi yang misleading. Kenapa? Karena least square punya asumsi sendiri seperti yang kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi ada minimisasi, ada turunan terhadap minimisasi error, turunannya kemudian kita mendapatkan beta 2 dan beta 1-nya dan seterusnya. Nah, dia punya asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Nah, kalau asumsi-asumsi tersebut digunakan dengan data struktur tersusun seperti ini, maka kita berpotensi akan menggunakan data yang misleading. Nah, ini kita gunakan metode selanjutnya dengan menggunakan fixed effect. Kita dapat memperluas model dalam persamaan sembunyi dengan melonggarkan asumsi bahwa semua individu memiliki koefisien yang sama. Oke, jadi ini adalah B1I, ada B2I, dan seterusnya. Bahwa koefisien B1, B2, dan B3 itu bisa berbeda-beda antar individu. Oke, jadi inilah yang diacu oleh model fixed effect. Nah, kalau kita gunakan LSDV, maka kita akan estimasi banyak model. Jadi ini adalah dummy untuk individu 1, ini dummy basis konstan, ini dummy untuk individu 2, ini dummy untuk individu 3, dan seterusnya. Nah, dalam konteks tersebut, bahwa persamaan tersebut menunjukkan bahwa semua perbedaan perilaku antar individu yang disebut dengan individual heterogeneity diasumsikan ditangkap oleh unsur intercept. Oke, jadi kita tidak perlu melakukan regresi pada semua individu, pada semua karakteristik individu. Jadi kita cukup nantinya mengestimasi satu variabel intercept, namun di dalam variabel intercept itu variasi antar individu itu ditangkap dengan metode fixed effect model. Nah, bagaimana mengestimasi persamaan di atas? Ini caranya. Jadi kalau least square dummy variabel, apa yang kita lakukan adalah kita buat dummy satu-satu. Jadi kalau kita punya 10 individual, maka kita akan menyusun setidaknya 10 kurang 1 dummy. Jadi teman-teman bayangkan modelnya itu akan sangat berat, dan tentunya itu mempengaruhi degree of freedom, karena degree of freedom itu dikurangi antara jumlah n data kita dikurangi dengan jumlah atau jumlah regresor yang kita gunakan atau variabel independen yang kita gunakan. Semakin banyak dummy yang kita gunakan, maka itu akan mengurangi derajat kebebasan kita. Ini hasil estimasi kalau kita menggunakan model least square dummy variable. Jadi setiap dummy punya koefisiennya masing-masing, punya standar error, dan punya t-value-nya masing-masing. Ya. Nah, sementara kalau estimasi umum, kita hanya punya satu
konstanta. Teman-teman lihat apa perbedaannya? Ya, kalau kita lihat experience-nya 0,238, nah experience-nya berbeda nih. Jadi sebenarnya 0,1947. Pun demikian dengan experience kuadratnya 0,082 sampai kemudian 0,49. Kita lihat standar errornya. Bagaimana standar errornya? Ternyata standar errornya juga punya perbedaan yang cukup signifikan, 0,18, 0,17. T-value-nya gimana? T-value-nya juga cukup besar. Dan itu akan mempengaruhi P-value-nya. Berarti dia akan menerima H0 atau menolak H0. Nah, dalam konteks inilah kita akan bisa mengetes, ya, kita akan coba tes apakah kita akan memilih dummy variabel, ya, LSDV atau pool, atau kita gunakan pool least square. Jadi fixed effect merupakan modifikasi dari pool least square. Nah, dalam konteks inilah kita susun HO-nya. Kalau HO-nya B11, B12, B1, dan seterusnya, ini adalah dummy variabelnya, ini adalah sama, maka kita akan lihat dia menerima H0. Sementara kalau H1-nya mengasumsikan bahwa seluruh koefisien ini tidak memiliki angka yang sama. Nah, caranya adalah kita gunakan tes F statistik seperti ini. Jadi, jika F statistik lebih besar daripada F tabel, maka kita akan menolak hipotesis 0 bahwa parameter intercept untuk seluruh individu adalah sama. Jadi artinya kita menolak bahwa parameter untuk seluruh intercept sama. Nah, dalam konteks inilah kita akan lebih memilih fixed effect atau LSDV. Nah, ini seperti fixed effect model, dalam random effect model kita mengasumsikan bahwa semua perbedaan individu ditangkap oleh intercept. Namun demikian, jika fixed effect model, setiap cross unit memiliki nilai intercept tersendiri dengan fix, maka random effect, nilai intercept-nya untuk setiap individu bersifat random. Jadi dalam arti semua individu dan prosesnya memiliki rata-rata intercept yang sama, namun perbedaannya direfleksikan oleh error term-nya. Jadi selalu ada regresi terhadap intercept tersebut. Jadi ada perbedaan. Nah, jadi random effect sesungguhnya adalah meregresi intercept-nya. Dan intercept itu memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain, tapi dia memiliki rata-rata yang sama. Ya. Jadi intercept pertama ini adalah rata-rata intercept plus errornya. Nah, error ini yang kemudian jadi pembeda apakah satunya di atas atau beta 2-nya di bawah dan seterusnya. Tapi sesungguhnya dengan random effect model kita memiliki satu intercept rata-rata yang sama. Nah, kalau kita ingin melihat detail intercept individu pertama berapa, maka kita akan lihat, kita tambahkan antara intercept rata-rata, intercept yang besar, C dengan errornya. Sehingga kalau teman-teman lihat nanti di tabelnya
Di tabel intercept itu ada persamaan besar untuk C, kemudian ada detail masing-masing individual. Jadi ini. Nah, jadi ini adalah betanya. Jadi betanya ada beta rata-rata dan errornya. Persamaan di atas menunjukkan bahwa intercept individu terdiri dari intercept rata-rata yang seluruh unit cross section atau seluruh unit time series-nya. Kalau kita gunakan time series sebagai hal yang akan kita lihat masing-masing efeknya, ditambah perbedaan individual yang sifatnya random. Karena itulah disebut dengan random effect model. Ya. Kalau di fixed effect model, efeknya itu adalah tetap karena dia sesungguhnya merupakan metode efisiensi dengan dari menggunakan LSDV. Ya, itu kenapa namanya fixed effect dan random effect. Ya, jadi nama itu bukan asal nama saja, bahwa kalau di fixed effect, efek dari setiap individual itu adalah tetap segitu. Jadi diasumsikan tetap. Tapi kalau random effect, efek dari setiap individual itu random dari rata-ratanya. Oke, jadi itu secara umum adalah gabungan antara random effect. Nah, oleh karena itu random effect model sering juga disebut dengan error komponen model. Merupakan gabungan terdiri atas 2 atau lebih komponen error. Estimasi atas persamaan dalam persamaan di atas dilakukan dengan metode generalized least square. Nah, kalau generalized least square, tentunya kita sudah menggunakan asumsi yang berbeda dengan OM. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, teman-teman bisa mulai memikirkan kapan kiranya kalau kita menyusun model panel data, kapan kita akan menggunakan uji asumsi klasik, kapan tidak. Kalau modelnya adalah model kan uji asumsi klasik, tapi kalau modelnya di luar least square atau generalized least square misalnya, maka kita tidak perlu melakukan uji asumsi klasik karena metodenya sudah berbeda. Nah, ini adalah metode REM dan FEM. Metodenya gimana, cara ujinya gimana? Cara ujinya kita gunakan dengan Hausman effect. Jadi, secara umum potensi masalah muncul jika kita menggunakan REM, yaitu kemungkinan korelasi antar error dengan explanatory variable. Nah, ini yang kemudian disebut dengan masalah endogenitas. Nah, karena itu sebenarnya ada uji lain, uji endogeneity yang harus dilakukan ketika kita melakukan pengujian tersebut. Jadi kita pastikan bahwa tidak ada korelasi antara error yang ada di REM, error antar intercept tadi dengan explanatory variabelnya atau dengan independent variable. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan REM dan FEM, maka kita mengujinya dengan metode sebagai berikut yang disebut dengan Hausman. Ya, kenapa akhirnya kita tidak memilih REM atau random effect model? Kalau kita tidak memilih, tapi kita lebih memilih fixed effect model karena ada korelasi antara error di upaya merandomisasi dari intercept dengan explanatory variable. Karena itu, upaya randomisasi ini tidak efektif. Oleh karena itu, kita akan lebih atau sebaiknya kita memilih dengan metode fixed effect model. Oke, jadi uji random, uji fixed effect model, kenapa itu dilakukan? Bukannya yang lebih efisien. Oke, memang dari dulu metodenya harus memilih seperti itu, tidak. Karena kita ingin melihat sebenarnya heterogeneity antar individu, namun
kita harus pastikan heterogeneity antar individu itu apakah sifatnya fix atau kita bisa randomisasi efek tersebut. Nah, kalau kita randomisasi, maka kita perlu catatan lain, yaitu kita pastikan bahwa upaya kita merandom heterogeneity atau intercept tadi itu tidak memiliki keterkaitan dengan explanatory variable. Ya, kalau dia punya keterkaitan, maka upaya randomisasi itu tidak bisa dilakukan atau RAM itu atau random effect model itu tidak bisa dilakukan. Kita harus menggunakan fixed effect model. Nah, karena itu pendekatannya adalah seperti ini, kita membandingkan chi-square-nya. Nah, jika pengujiannya ini adalah pengujian Hausmann-nya, random effect model tidak ada korelasi antara error dengan X-nya. Sementara kalau fixed effect model, ya berarti kita hipotesis alternatifnya ada korelasi antara error dengan X-nya, sehingga random effect model tidak bisa kita gunakan. Oleh karena itu, yang kita gunakan adalah fixed effect model. Jadi, di banyak literatur langsung bilangnya HO-nya itu adalah random effect, H alternatifnya adalah fixed effect model. Tapi sesungguhnya, kenapa pengujian hipotesisnya dibuat seperti itu? Karena, sekali lagi, di random effect model ada di HO-nya itu punya asumsi hipotesis-nya tidak ada korelasi antara error dengan variabel independennya. Ya, kalau tidak ada dan itu terpenuhi, maka kita gunakan random effect model. Artinya randomisasi itu bisa dilakukan. Tapi alternatifnya bukan karena fixed effect model. Fixed effect model itu adalah konsekuensinya. Hal alternatif sebenarnya adalah ada korelasi antara error dengan variabel independennya. Karena ada korelasi itulah, maka kita gunakan fixed effect model. Jadi bukan semata bahwa HO-nya kalau menerima H0 atau kita lihat p-value dari chi-square-nya. Jadi kalau dia lebih besar daripada 0,05, maka itu adalah random effect. Kalau kurang dari 0,05 itu adalah fixed effect. Jadi penggunaan rule of thumb seperti itu tanpa didasari oleh pengetahuan yang baik itu bisa misleading. Ya. Jadi kenapa? Kalau p-value-nya itu tadi ya sekali lagi. Kalau p-value dari chi-square-nya itu 0,2 ya. Di mana ini adalah lebih dari 0,05. Nah, sesungguhnya 0,2 itu ada dalam chi-square ini. .02 ada di sini. Di sini sebenarnya menerima H0. Menerima H0, H0-nya apa? Tidak ada korelasi antara error dengan variabel independen. Karena tidak ada korelasi, maka kita bisa gunakan random effect model. Kalau p-value kita 0,02, otomatis dia akan jatuh di sini. Karena dia lebih kecil dari 0,05. Kalau dia
lebih kecil daripada 0,05, berarti dia masuk ke H alternatif atau H1. H1 itu adalah fixed effect. Kenapa fixed effect? Karena dia menolak H0 yang menyatakan tidak ada korelasi. Berarti ada korelasi antara error dengan X1. Karena itu random effect tidak bisa digunakan. Yang bisa kita gunakan adalah fixed effect model. Nah, ini pengujiannya, ini hasilnya. Jadi itu bagian awal dari panel data, di mana panel data sering menggunakan metode panel data dasar. Yang sering kita gunakan adalah random effect model, fixed effect model, dan full least square. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, pengetahuan teman-teman harapannya bisa bertambah bahwa random effect dan fixed effect model itu tidak sekedar nama, tapi memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu. Nah, ini pengenalan berikutnya tentang panel data dinamis. Nah, jadi ini adalah pendekatan panel data dinamis. Kita perkenalkan saja dulu. Jadi, nah, efek yang digunakan dalam panel data dinamis dalam bentuk penambahan lag variabel dependent pada variabel independen. Jadi ini ya. Jadi ada variabel T-1 dari variabel dependent sebagai variabel independen. Estimasi ini sering menggunakan metode generalized method of moment. Jadi bukan lagi metode OLS. Jadi yang sering digunakan kalau kita mengestimasi metode two-stage least square yang sering digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas. Nah, ini pendekatan teoritis utamanya ini serupa dengan pendekatan partial adjustment model. Nanti akan kita bahas kemudian mungkin lewat metode YouTube juga. Jadi dalam proses penyelesaian parsial, koefisien lag variabel dependent menunjukkan ukuran speed of adjustment. Ya. Di sisi lain, penggunaan lag variabel dependent bermanfaat untuk menghilangkan masalah autokorelasi. Nah, kondisi ini terjadi ketika kita pilih nih. Oke, kita pilih random effect model karena hasil uji Hausman menunjukkan bahwa kita tidak bisa menggunakan random effect model, kita gunakan fixed effect model, atau kita gunakan malah yang lebih sederhana metode least square, full least square. Nah, ketika kita gunakan full least square, kita teridentifikasi ada auto korelasi. Karena itulah metode ini digunakan untuk meremedial atau memperbaiki temuan autokorelasi pada estimasi panel data. Nah, pendekatan panel data dinamis memperhitungkan efek individual seperti model panel data lain. Dalam pendekatan Arlen-Bond mencakup upaya untuk mendiferensiasi data di setiap individu, ya, sehingga sulit untuk memasukkan dummy variable dalam model. Nah, karena itulah efek individual berdampak terhadap setiap cross sectionnya. Efek individual juga dapat dilakukan dengan menggunakan dummy variabel waktu. Nah, ini teknik ini pada dasarnya merupakan metode yang memilih parameter. Jadi metodenya kita gunakan GMM. Nah, GMM ini sifatnya lebih luas dibandingkan OLS. Jadi oleh karena itu OLS itu merupakan kasus spesial dari GMM. Jadi mana kita mengasumsikan tidak ada hubungan antara variabel independen dengan error termnya. GMM mirip two-stage least square menspesifikasi daftar variabel instrumennya. Pada dasarnya dua pendekatan itu Arellano-Bond dan Arellano-Bover. Mereka berbeda pada isu memasukkan efek individual dalam model. Jadi ada dua nih, Arellano-Bond dan Arellano-Bover. Pendekatan Arellano-Bond menggunakan pendekatan different, sementara pendekatan Arellano-Bover menggunakan deviasi ortogonal. Nah, itu kira-kira penyampaian dasarnya seperti itu. Nah,
Meskipun pendekatan Aranobuon terbukti sangat populer, jadi yang sering digunakan Aranobuon karena yang paling mudah. Jadi kita cukup menambahkan difference. Jadi kita tambahkan T-1-nya saja. Nah, namun pendekatan Aranobuon sangat baik dalam sampel kecil, sampel uh, yang sangat baik dengan memodelkan data non stasioner. Jadi kalau data kita adalah data non stasioner, maka kita lebih gunakan Arduino buffer. Ini pengenalan saja dulu. Kritik terhadap kedua pendekatan tersebut terdapat pada model dinamisnya. Ya, ketika membentukkan unobserved heterogeneity, model ini lebih terbatas. Jadi fokus dari model ini memang hanya untuk menghilangkan dampak autokorelasinya atau menghilangkan dampak time series. Jadi kira-kira seperti ini. Ya. Ini contohnya. Jadi ada teman-teman lihat ada tambahan variabel ada tambahan variabel dependent T-1 dalam regresi kita. Ya, dalam regresi dengan model panel. Nah, ini adalah langkah estimasi panel data dinamis pertama. Jadi kita spesifikasi modelnya, kita pilih menggunakan diferensiasi atau deviasi ortogonal atau kita gunakan Arellano-Bond atau Arellano buffer. Spesifikasi variabel instrumennya. Nah, dalam hal ini karena kita gunakan GMM yang mirip dengan 2SLS, maka spesifikasi variabel instrumennya adalah variabel lag dari variabel dependent. Pilih metode menggunakan standar error untuk mencegah heteroskedasticity. Gunakan UGU Sargent test untuk menentukan apakah over identifying atau tidak. Jadi ini adalah uji Sargent. Jadi apakah kita over identified atau tidak. Jadi ini properti yang kita kenal juga di metode two-state least square atau metode regresi simultan. Nah, itu metode dinamik panel datanya. Ini pengenalan berikutnya adalah kita mengenal yang disebut dengan uji akar unit panel data. Nah, uji akar unit panel data ini pertama kali dikenalkan Levin dan Lin bahwa pendekatan panel data secara substantif meningkatkan kekuatan uji relatif terhadap uji ADF pada time series. Jadi, Levin dan Lin menggunakan pendekatan ADF untuk data panel. Nah, kira-kira ini adalah pendekatan yang digunakan oleh Levin dan Lin. Jadi, untuk menghilangkan autokorelasi kita lihat persis sekali dengan metode uji stasionaritas dengan menggunakan DF. Ya. Error term pada step correction diasumsikan independen, diasumsikan ru-nya ini yang T terhadap minus 1 ini itu sama pada semua cross section. Panjang lag disesuaikan dengan AIC-nya, penggunaan uji ADF menggunakan tren dalam uji. Nah, selain Levin dan Liu, ada namanya uji IM, Pesaran, dan Shin. Ini adalah pengembangan dari uji Levin dan Lin. Uji IPS merata-rata uji ADF di setiap individu. Nah, jadi di IPS ini uji ADF itu dilakukan di setiap individu. Jadi seperti tadi kita punya kumpulan individu satu, ini ada waktu T1, T2, dan seterusnya. Ini diuji ADF. Kemudian individu 2 diuji juga ADF. Ini individu 2. Individu 3 diuji juga ADF.
Nah, rata-rata pengujian ADF di setiap individu inilah yang dilakukan oleh uji impesaran dan SIN. Nah, ini modelnya. Hampir sama, namun metode yang dilakukan adalah dia menguji ADF atau menguji stasionaritas di setiap individu. Nah, perbedaan mendasar dalam kedua uji ini adalah asumsi unit truth-nya, ya, bersifat umum dan yang bersifat individual. Jadi kalau IPS hipotesisnya adalah hipotesis individual. Kalau Levin dan Lin itu sekelompok itu uji time series-nya diberlakukan secara umum. Tapi kalau pesaran dan impesaran dan SIN secara umum ujinya dilakukan di setiap individu. Jadi keduanya menempatkan asumsi bahwa error terms cross dan cross section independent itu mengasamkan kointegrasi antar variabel. Jadi ini belum sampai kointegrasi dan pengembangannya ini terus berjalan sampai sekarang. Nah, banyak variasi lainnya, salah satunya adalah uji Fisher PP atau uji Fisher Philip Perron, ya. Nah, ini adalah kointegrasi datanya. Kointegrasi data pada sebelumnya itu menggunakan uji Engle-Granger atau Johansson. Kalau di panel data itu menggunakan uji Cow. Ada yang disebut dengan uji Pedroni. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan dalam. Jadi menjelaskan kointegrasi yang menerima heterogenitas. Jadi ini baru berlaku sekitar tahun 2000-an. Jadi ini adalah uji Pedroninya dan ini berbasis Baltagi. Oke, itu teman-teman secara umum tentang materi panel data, dari panel data yang sifatnya umum sampai dengan panel data yang sifatnya dinamis. Demikian teman-teman, kalau ada pertanyaan. The recording has stopped.